semuanya, perkenalkan nama saya Sabila Rahma Alatifah dengan NIM 2015 10 10 10 30 dari program studi agronomi. Di kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah novel yaitu Edensor. Andre Hirata merupakan penulis terkenal. Tulisan terkenalnya ada 4 buku, yaitu buku pertama Laskar Pelangi, buku yang kedua Sang Pemimpi, buku yang ketiga Edensor, dan buku yang keempat adalah Mariama Karpov. Edensor adalah buku novel tetralogi Laskar Pelangi. Buku yang berjudul Edensor ini memiliki ketebalan 294 halaman. Buku Edensor diterbitkan oleh Klub Sastra Bentar pada tahun 2008. Ini merupakan kisah nyata dari penulis yaitu Andrea yang menceritakan tentang petualangan mimpinya. Tidak hanya peluang saja tetapi tentang kisah cintanya. Edensor mengulas tentang perjalanan hidup Andrea dan Arai, saudara sekaligus teman seperjalanannya yang telah melalui banyak liku-liku kehidupan, suka maupun duka. Novel ini diawali dengan masa kecil Andre Hirata. Dia bertemu seorang laki-laki yang bernama Weh yang membantunya mengenali dirinya sendiri dan mulai bermimpi untuk berkeliling dunia suatu saat nanti. Menurut Ikal, ada 2 sosok Einstein dalam hidupnya. Yang pertama Weh dan yang kedua Mak Biras, seorang dukun beranak di kampung yang membantu ibu Ikal melahirkan dirinya. Weh merupakan seorang yang membantu Ikal dalam hidupnya. Tawaran beasiswa dari Eropa telah menjadi sebuah jembatan keberuntungan yang menghantarkan mereka pada penjelajahan panjang di tanah-tanah mimpi. Impiannya masa kecil telah terwujud. Sebuah kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi tanah kelahiran, memberikan kebanggaan bagi orang tua dan menyelesaikan mimpi-mimpi yang belum terwujud. Universitas Sorbonne Prancis telah menghantarkan mereka pada pertemuan dan persahabatan dengan berbagai mahasiswa dari belahan dunia yang memiliki ragam latar belakang. Kehidupan bangsa Eropa yang terkenal intelektual, dinamis, dan efisien telah menunjukkan pada berbagai realita betapa rendahnya kualitas dan sistem pendidikan bangsa Indonesia. Hanya semangat dan tekad yang kuat mampu menghantarkan mereka pada sebuah keberanian untuk mencari ilmu. Kuliah pun dimulai. Mereka bertemu dengan macam-macam orang dari berbagai negara. Salah satunya Katia. Dia adalah gadis asal Jerman yang menjadi primadona dalam kelasnya. Banyak pria yang mencoba menarik perhatian Katia, tapi Katia hanya memilih Ikal dan akhirnya mereka terlibat asmara. Tapi seiring berjalannya waktu, Ikal menyadari perasaannya pada Aling. Aling ini merupakan wanita pada masa lalunya, sehingga ia memutuskan hubungan asmara dengan Katia dan memilih untuk berteman saja. Hingga pada suatu saat Ikal dan Arai berusaha untuk menyelesaikan tesis mereka. Namun Arai diserang penyakit asma bronkiale sehingga terpaksa pulang ke tanah air, sedangkan Ikal tetap melanjutkan studinya. Mereka pun terpisah walaupun Ikal tidak rela dengan kepergian Arai. Setelah kepergian Arai, Ikal menuju ke Sheffield untuk menemu dosen pembimbing tesisnya. Di sanalah dia menjumpai desa yang sangat indah. Desa itu sangat mirip dengan penggambaran Edensor, sebuah tempat yang Ikal kira hanya sebuah khayalan dalam kalbunya. Kekurangan dari novel ini adalah banyaknya istilah-istilah dan kalimat yang sulit dimengerti oleh pembaca, seperti pada istilah Gracia Senor. Judul Edensor kurang sesuai dengan cerita karena maksud Edensor terdapat di akhir cerita dan sangat sedikit bayangan Edensor dalam novel karena dari penulis lebih banyak menuliskan perjalanan untuk menaklukkan daerah-daerah daripada penjelasan maupun cerita panjang mengenai Edensor. Selain itu, pada akhir cerita yang membuat kita penasaran, novel ini hanya menceritakan ketika Ikal bertemu desa khayalan Aling, bukan Ikal bertemu dengan Aling, sehingga rasanya kita diwajibkan untuk membaca novel keempat Andrea, yaitu Mariama Karpov yang merupakan novel kelanjutan dari Edensor. Novel ini menceritakan tentang seorang wanita yaitu Aling. Bagian dari buku ini yaitu kemampuan penulis menggambarkan tokoh-tokoh dalam novel Edensor yang sangat kuat sehingga membuat pembaca terbawa dalam cerita ini. Novel ini juga membawa pembaca seakan-akan mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang terjadi di novel ini.
Spencer sangat cocok bagi siswa dan mahasiswa untuk memotivasi belajar mereka. Karena novel ini menceritakan Ikel dan Arai yang tidak menduga kalau mereka dapat beasiswa untuk belajar ke Perancis. Dan juga semangat penulis yang kokoh walau diterjang penderitaan. Dan penulis sepertinya mengharapkan pada pembaca agar mencontoh watak tokoh utama dalam mengarungi kehidupan.